wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Jadid yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian pada malam Jumat ini. Dan insya Allah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, saya akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang berbicara tentang ilmu tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin itu adalah merupakan salah satu karya besar dari ulama besar, dari orang besar di zamannya, yakni bernama Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid. Jadi beliau punya namanya Muhammad, punya bapak namanya Muhammad juga, punya kakek namanya Muhammad juga, yang terkenal dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bukan nama kampung ya, tapi profesi dari bapaknya. Beliau itu punya bapak namanya Muhammad, berprofesi sebagai Ghazal. Ghazal itu artinya tukang tenun, penenun berarti bapak beliau, ya, pemintal. Dan Imam Ghazali ini lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat tahun 500 Hijriah. Jadi usianya kurang lebih 50 tahun. Tapi karya tulisnya itu melebihi 200 karya tulis. Ya. Satu riwayat mengatakan 248, satu lain mengatakan 250 karya tulis beliau. Dan yang sangat monumental itu adalah karya tulis beliau di bidang ilmu tasawuf, yakni kitab Ihya Ulumuddin ini. Ini yang saya pegang syarahnya, Pak. Ini syarahnya ada 21 jilid. Ini jilid pertama katanya. Jadi betapa pemikiran beliau itu begitu luas, sampai beliau itu dijadikan rujukan, khususnya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita melihat konon asasi salah satu daripada organisasi besar dalam dunia Islam seperti NU, itu menjadikan pedoman dasar untuk bidang tasawuf adalah generasi salafnya Imam Junaidi al-Baghdadi, dan generasi khalafnya adalah Imam Ghazali. Ya, ini bicaranya adalah tasawuf sunni. Nanti kita tahu dalam dunia Islam itu ada dua jenis tasawuf. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni. Dan yang tasawuf sunni adalah Imam Junaidi al-Baghdadi, yang dijadikan rujukan orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua adalah Imam Ghazali, yang dijadikan pemikirannya, karya-karyanya sebagai pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang menjadi ciri dari kedua ulama besar ini, yang kemudian dijadikan sebagai rujukan bidang tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah? Khasaisnya, tipologinya itu, cirinya adalah kalau kita yang dikarang oleh Imam Ghazali itu bicara tentang tasawuf adalah merupakan penggabungan antara syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Tapi kalau nanti bicara tentang tasawuf falsafi,
Nah, itu tidak ada penggabungan antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Itu sekilasnya tentang Imam Ghazali. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak kenal tentang Imam Ghazali ya? Kenal lama? Karyanya pernah baca? Belum juga? Ya. Berarti tugasnya pertama memperkenalkan beliau dulu. Ya, karena memang Imam Ghazali itu kalau kita lihat tarikhnya, biografinya, beliau itu seorang rektor sebetulnya Pak di An-Nizamiyah, dan beliau itu luar biasa keilmuannya. Namun satu ketika beliau punya adik namanya Imam Ahmad. Adik beliau namanya Ahmad ibn Muhammad bin Muhammad bin Abi Hamid. Tapi adik beliau itu sudah lebih dulu ma'rifatullah, sehingga beliau mengatakan begini pada Imam Ghazali. Karena pada saat itu Imam Ghazali ada pada puncak kejayaan secara keilmuan, akademik juga. Dan pada saat itu adiknya mengatakan, wahai kakakku, berhentilah kau menjadi batu asahan. Kau hanya bisa menajamkan orang lain, tapi dirimu tidak pernah tajam. Tahu batu asahan Pak ya? Kalau kita punya pisau kita asah. Kata adik beliau namanya Imam Ahmad, wahai kakak, berhentilah kau menjadi batu asahan. Kau hanya menajamkan orang lain, tapi dirimu tidak pernah tajam. Nah, dari situlah kemudian beliau berpikir, merenung, dan pada akhirnya beliau harus uzlah, berkhalwah selama kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Maka lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Karena beliau itu di semua bidang ilmu ada Pak. Pada saat mencari kesejatian hidup, mencari hakikat Sang Pencipta, dia cari melalui ilmu biologi, beliau tidak dapatkan. Beliau cari dalam ilmu tafsir, beliau tidak dapatkan. Beliau cari dari ilmu hadis, beliau tidak dapatkan. Beliau cari dari ilmu filsafat, beliau tidak dapatkan. Beliau cari dari ilmu bahasa, beliau tidak dapatkan. Semua jenis ilmu itu beliau punya karya, dan itu proses pencarian. Sesungguhnya siapa yang aku sembah? Aku belum mengenalnya. Nah, maka saat itulah beliau hasil daripada, bahkan mohon maaf, beliau pernah juga bergabung dengan Syiah, karena berharap dari Imam Syiah dia akan bisa mengenal Allah. Tapi beliau tidak dapat di situ, dan akhirnya beliau uzlah, berkhalwah selama 7 tahun kurang lebih, dan melahirkan kitab Ihya Ulumuddin. Barulah beliau mendapati kesejatian hidup, kesejatian apa yang dia cari, ma'rifatullah tujuannya, dan beliau dapatkan itu. Dan itu semua hasil pemikiran itu dituangkan dalam sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Nah, dan kitab Ihya Ulumuddin ini ada 4 jilid Pak. Dari 4 jilid, nanti di jilid pertama itu berbicara tentang syariat. Kemudian yang kedua nanti akan bicara tentang thariqah dan bicara tentang hakikat. Lalu disitulah akumulasi dari 3 hal ini ditemukan ma'rifatullah. Barangkali sebelumnya saya mau tanya, Bapak-bapak pernah kajian ilmu thariqah? Belum. Ilmu hakikat? Berarti Bapak-bapak belum ma'rifat? Sama saya berarti. Berarti selama ini kita masih syariat. Syariat itu kal-qishr. Syariat itu kal-qishr. Syariat itu laksana buah seperti kulit. Buah mangga itu kulit. Syariat itu kulit. Alat untuk mengupas namanya thariqah. Isinya mangga, namanya hakikat. Rasa mangga itu namanya ma'rifat. Nah, berarti sementara ini kita kajian berada pada tarapan
kulit saja. Nanti kita masuk nih Pak ke tarekat. Ya, karena kita ini pada hakikatnya kelihatannya belum pada kenal sama diri kita sendiri. Kita belum pernah memperdalam tentang hakikat diri kita, dan kita belum pernah mengenal hati kita. Sementara hati itu al-qalbu mahallu nadharil haqq. Hati itu adalah tempat memandang Allah yang maha benar. Sehingga kalau kita hanya saat ini baru bermain-main di tingkatan kulit, kita baru bermain-main di tingkatan syariat, berarti kita baru bermain-main di lapisan hati yang paling luar dari hati kita. Namanya saudara. Alam nasrah laka sadrak. Saudara, hati yang terluar dari manusia, dan itu adalah tempatnya syariat. Belum masuk kita ke dalam tahapan hati yang kedua. Di dalam hati kita yang namanya al-qalb. Qalbun itu artinya hati. Dan kalau sudah masuk ke lapisan hati yang kedua, baru kita akan masuk pada lapisan hati yang ketiga, namanya al-fuad. Dan pada saat kita sudah masuk pada lapisan hati yang ketiga, baru kita akan masuk pada lapisan hati yang terakhir, namanya al-lub. Jadi kalau kita ditanya, Anda orang Islam? Ya betul, saya orang Islam. Islam itu ada di mana? Di dalam diri Anda. Ada di hati. Hati lapisan yang mana? Saya yakin Bapak Ibu semuanya udah di luar kepala sebetulnya ini sih. Ya, kepalanya di mana? Ya, nanti kita bisa bahas pelan-pelan Pak. Tapi saya mulai dulu mukadimahnya ya. Jadi sebetulnya kalau kata anak pesantren ini kajian kitabnya udah tinggi ya. Tapi nggak apa-apa ya, sesuai dengan yang kita dapatkan saja ya. Nanti bagaimana kita bisa mengambil yang mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari aja. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan hamdan katsiran mutawaliyan, wa in kana yatadha'alu duna haqqi jalalihi hamdal hamidin, wa usalli wa usallimu ala rasulih. Saniyan salatan tastadriku ma'a sayyidil bashari sairil muslimin sairil mursalin wa astakhiruhu ta'ala. Salisan fi man ba'asa lahu azmi min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddin wa antanibu liqita'in tu'jibuka rabi'an ayyuhal azil al-mutaghali fil azli min baini zumratil jahidin al-musrif fit taqri'i wal inkar min baini tabaqatil munkirin al-ghafilin. Saya terjemahkan makna jadi aja ya Pak ya. Kalau diuraikan satu-satu, model cara pesantren itu lama. Kalau pesantren itu dulu saya ngaji awalan hamdan kasiron mutawalian. Awalan ing dalam awale hamdan kelawan puji kasiron kang akeh, mutawalian kang nuli-nuli. Itu bahasa Jawa ya. Kebetulan saya dulu belajarnya di Jawa ya. Cuma kalau di Jakarta gak laku kita maknanya begitu ya. Gak laku ya. Tapi insya Allah maksudnya begini. Di dalam kitab ini sang musannif, pengarang kitab, beliau pertama memuji kepada Allah dengan pujian hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, mutawalian yang berkesinambungan, artinya tidak ada putus-putus. Meskipun pujian itu jika kita ucapkan kepada Allah, Allah itu
tidak akan, pujian itu tidak ada apa-apanya dengan kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pujian kita itu tidak seberapa, karena begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian aku bersolawat dan berkirim salam terhadap Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholawat yang menghabiskan sholawat ini kepada seluruh mursalin, utusan-utusan Allah. Artinya kalau bahasa kitanya, saya persembahkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap apa yang saya punya, saya persembahkan semua untuknya. Itu bahasa kitanya gitu. Jadi ini pengarang kitab. Semua disiplin ilmu yang kemudian dibuat karya oleh para ulama itu pasti dimulai dengan pujian kepada Allah dan kepada Rasul. Tak terkecuali beliau, Imam Ghazali yang luar biasa, ya, karyanya luar biasa. Kalau kita baca biografi beliau itu, Pak, ini di sini banyak dijelaskan dalam kitab Ithaf, ya, karena memang ini syarat daripada kitab ini. Itu perjuangan beliau di dalam mencari hakikat kebenaran, masuk pada semua disiplin ilmu, sehingga beliau juga membuat karya-karya pada setiap disiplin ilmu itu, dan pada akhirnya beliau tidak mendapati hakikat kebenaran yang beliau cari. Maka beliau temukan hakikat kebenaran itu dalam kajian ilmu tasawuf. Ada, saya di Masjid Raya Harapan Indah itu baca kitab Kimia Sa'adah, jadi kimia kebahagiaan itu juga karya daripada Imam Ghazali. Nah, jadi Imam Ghazali itu di dalam membuat karya sama seperti yang lain, yakni memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bahasannya adalah konteks fikih, Pak, pujian itu nanti terbagi menjadi 4 jenis. Ada pujian Allah memuji zatnya, Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, dan makhluk memuji makhluk. Semua itu adalah punya Allah. Makanya kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, itu ada kata segala. Nah, maknanya bahwa segala puji itu artinya semua jenis pujian itu lillah, hanya punya Allah. Allah memuji zatnya, itu punya Allah. Allah memuji makhluknya, memuji Nabi Muhammad, itu punya Allah, hakikat pujian itu. Termasuk ketika makhluk memuji Allah, hakikatnya itu punya Allah pujian. Dan pada saat kita memuji sesama makhluk, kita sampaikan, kamu itu soleh luar biasa, saya bangga, saya kagum, kamu tampan luar biasa. Hakikatnya kita puji adalah Allah, karena yang menciptakan ketampanan itu adalah Allah. Gitu. Jadi semua jenis pujian itu adalah milik Allah. Gitu. Karena itu, Pak, di dalam kita berzikir kepada Allah juga semuanya Allah. Dan jenis zikir itu nanti kita lihat ada beragam, yang semuanya adalah milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku adalah Allah. Ana huwa anta, itu isim dhamir. Bapak dulu pernah belajar isim dhamir, Pak. Teori isim dhamir pernah belajar. Ibu pernah belajar teori isim dhamir?
rada kesono dikit ini. Pernah belajar tasrifan belum? Ya, dulu pernah belajar tasrifan ya. Fa'ala fa'alu ya. Ya. Fa'alata fa'alna fa'alta fa'al. Itu tasrifan namanya. Nah, di tasrifan itu ada isim dhamir. Fa'ala itu bentuknya fi'il madhi. Maknanya telah bekerja. Satu orang laki-laki, ghaib dhamirnya huwa. Fa'alat itu isim dhamir apa? Fi'il madhi muannas, dhamirnya dia. Nah, kemudian nanti fa'alta dhamirnya anta. Ya. Fa'altu ana. Fa'alna nahnu. Itu isim dhamir. Nanti kalau kita belajar tasawuf dengan menggunakan teori isim dhamir, kita akan dapati di dunia ini banyak orang yang berzikirnya itu berbeda-beda. Ada yang berzikir dengan dhamir huwa maksudnya. Ya. Ada yang berzikir la ilaha illa anta. Dan itu nabi-nabi juga beda cara zikirnya ternyata. Buat orang awam seperti saya, seperti kita enggak menggunakan teori isim dhamir dalam berzikir, tapi kita menggunakan isim zahir. Isim zahir ada penyebutan nama Allah langsung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya isim zahir. Kalau Nabi Yunus di dalam perut beliau berzikirnya bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa anta, pakai isim dhamir. Nabi Musa la ilaha illa, kemudian la ilaha illa ana. Nah di situ nanti rame nih Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj, itu zikirnya bagaimana? Syekh Siti Jenar dikata siapa kamu? Ana Allah. Allah siapa? Allah ana. Berarti dia pakai zikir teori isim dhamir, yakni dengan dhamir mutakallim wahid, ana pakainya. Tapi apakah dia kemudian menyatu dengan Tuhan? Ya kemudian dikenal dengan faham wahdatul wujud. Kalau bahasa kitanya manunggaling kaulah Gusti. Nah, itu nanti masuk kategori tasawuf. Tapi itu bukan tasawuf sunni. Nanti tasawufnya disebut tasawuf falsafi. Bisa dimengerti ya Pak, saya ngomong Pak ya? Iya ya. Bisa dipahami Bu ya? Ya kalau nggak paham, pura-pura paham aja Bu, nggak apa-apa. Ya, agak ribet memang karena ini kita kajian tasawuf wajar. Ini baru perkenalan, kita baru perkenalan tentang tasawuf, dan baru kita ngambil khutbahnya kitab ini, khutbahnya kitab. Ya, jadi belum masuk pada esensi tasawuf belum, karena bicara tasawuf landasan fikihnya harus kuat dulu. Kalau fikihnya belum kuat, nanti khawatirnya nanti kayak Syekh Siti Jenar di Arabnya itu Al-Hallaj, ya, kemudian akhirnya harus terbunuh, harus dihukum pancung lantaran mengatakan Anallah, Allah ana, aku Allah, Allah adalah aku. Padahal di situ bukannya dia mengaku sebagai Tuhan, bukan sebetulnya. Nah, itu nanti filosofi tasawuf falsafi kajiannya. Kita di sini ngurusin 9 hal saja Pak, nanti dalam kajian kitab ini kita ambil 9 hal bagaimana kita berproses dalam rangka pensucian diri. Karena tasawuf itu diambil dari kata sofa. Sofa artinya bersih, bening. Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf berarti dia sedang berproses pada dirinya untuk menjernihkan batinnya, menjernihkan hatinya. Nah, ketika nanti bicara tasawuf, kita sudah tidak lagi bicara fikih. Maksudnya tidak ada pembahasan tentang jual beli dan lain sebagainya. Kalau jual beli itu fikir anaknya. Kalau kita di sini khusus nanti akan membahas bagaimana kita mencari satu
zikir, kita mencari satu cara supaya ada proses penjernihan dalam hati kita. Dan apabila hati sudah jernih, maka akan mengkilat hati itu, terjadi pancaran cahaya nanti di situ. Nah ini ranahnya tasawuf. Dan kalau kita bicara tentang tasawuf itu Pak, bukan terpisah dengan fikih, tidak. Sholat yang kita lakukan tadi itu fikih, tapi di dalamnya ada tasawuf, ada kajian tasawuf. Contoh, kita sholat, Bapak sholat angkat tangan, pernah tahu nggak makna angkat tangan itu Bapak? Bapak ruku, kenapa gerakan ruku seperti itu? Kemudian ketika Bapak sholat itu pasti bertawajuh, menghadap kepada Allah. Dalam bahasa fikih disebut khusyuk. Bertawajuh hanya kepada Allah. Khusyuk itu dalam fikih hukumnya adalah sunnah, tapi dalam kajian tasawuf khusyuk wajib. Ini ada perbedaan ya. Karena ranahnya beda. Khusyuk bukan lagi kita berbicara tentang faktor zahiriyah kita, tapi faktor batiniyah kita. Maka dia itu menjadi wajib hukumnya dalam ilmu tasawuf. Dalam mandi ada fikih, ada tasawuf di situ. Bapak mandi hadas besar, wajib niat mandi hadas besar, dan Bapak wajib membasahi sekujur tubuh. Apakah kemudian dengan mandi membasahi sekujur tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar, hadas besar itu akan hilang dengan mandi? Ini dalam kajian fikih mungkin ya, tapi dalam dimensi tasawuf beda. Kenapa? Ketika orang itu melakukan hubungan badan, dia harus mandi. Apa fungsinya mandi? Apakah dengan mandi akan membersihkan, menjernihkan hatinya? Di mana kerangka berpikirnya supaya rasional, supaya masuk akal? Nah itu. Nanti itu ada kajian di sini. Ya mudah-mudahan sebulan sekali, nggak kelamaan gitu ya. Ya cukup lumayan, cukup 30 hari Pak. Dan itu belum tentu gurunya nggak libur. Udah 30 hari gurunya libur lagi 2 bulan. Tambah berapa? 30 kali 3, 90 hari. Waduh. Sementara setahun cuma ada kesempatan berbicara 10 kali ya. 10 kali libur 3 kali. Gurunya libur 3 kali, bapak-bapaknya usul 2 kali. Nah, 3-5 kali pertemuan. Tapi ikuti aja, kita jalani aja Pak. Karena memang kita saat ini manusia hidup di dunia dalam rangka menunggu kematian. Jadi supaya kita nggak jenuh kan kita dikasih hiburan tuh. Ya. Jadi hakikatnya manusia diciptakan hanya untuk menunggu kematian. Saya, Bapak, Ibu, semuanya lagi nungguin mati Pak. Ya. Supaya nggak jenuh kita dikasih hiburan kan. Hiburannya itu berupa harta, hiburannya itu berupa keluarga, hiburan yang berupa aset-aset yang kita punya. Itu hiburan aja supaya kita gak jenuh dalam rangka menunggu kematian. Dan alangkah indahnya menunggu kematian sambil duduk di dalam masjid mendengarkan pengajian gitu. Jadi kurang elok juga kita menunggu kematian sambil main karpet. Lu ngapain? Gue lagi nungguin mati nih. Ya kita hakikatnya lagi nunggu kematian gitu. Ya, jadi biar gak jenuh kita. Soalnya kalau saya pikirin Pak, kita nungguin mati nih, tidak dikasih kesibukan oleh Allah, tidak diberikan kegiatan oleh Allah, capek Pak. 60 tahun kita duduk begini nungguin mati, bosan, jenuh kita. Nah, makanya biar gak jenuh kita dikasih hiburan, mainan, kegiatan. Jadi siapapun Anda, seorang politikus misalkan, yakini bahwa itu adalah sedang proses menunggu kematian. Seorang guru lagi menunggu kematian dengan mengkaryakan diri terhadap orang lain.
dan seterusnya. Sama semua kita sedang menunggu kematian. Semuanya kita akan kembali kepada. Makanya elok dan etis kalau kita menunggu kematian sambil mendengarkan kajian, gitu. Meskipun ngantuk, nggak masalah. Bapak Ibu kalau ngaji ngantuk, menurut saya wajib ngantuk. Harus ngantuk. Kenapa? Karena memang kita sudah banyak menyita waktu dari pagi sampai malam, mestinya istirahat. Kita duduk di tempat yang sejuk, ada ruangannya. Kalau nggak ngantuk, geblek. Iya. Silakan Pak ngantuk. Loh, kalau ngantuk dapat pahala. Bapak Ibu dari rumah aja datang ke sini niatnya lillahi ta'ala mau ngaji, itu sudah berpahala. Dan tadi pada saat Bapak Ibu datang ke masjid ini mau ikut kajian, itu yang repot siapa? Saya lihat yang repot malaikat. Malaikat itu menggelar sayap-sayapnya buat didudukin Bapak Ibu. Siapa yang bilang? Nabi. Kata Nabi, innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu sibuk menggelar sayap-sayapnya untuk orang yang belajar ilmu, karena begitu ridho dengan apa yang dia cari, dengan yang manusia tuntut itu. Artinya apa? Malaikat ridho dan malaikat gelar sayap-sayapnya. Pada saat malaikat sudah gelar sayapnya, Bapak Ibu tinggal duduk, dan saat duduk terserah. Kalau mau tidur di atas sayap malaikat, ya, nggak masalah, udah pahala semua. Saya nggak paham Ustaz kalau saya ngantuk, apalagi saya tidur. Bu, Nabi itu perintahkan kita belajar, bukan suruh paham. Orang belajar macam-macam. Ada yang saat belajar dia paham, itu bagus. Karena hakikat yang memberikan pemahaman itu Allah. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah yang kasih paham. Guru sih, guru bukan dewa, guru bukan Tuhan. Dia sebatas menyampaikan. Persoalan paham atau tidak, serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar duduk mendengarkan gitu. Kalau ngantuk ya otomatis lewat. Ditanya paham apa enggak, yang penting gua duduk di majelis ilmu, cakep, nggak masalah Pak. Pulang ditanya sama istri yang nggak ngaji, atau ditanya sama suami yang nggak ngaji, tadi dapat ilmu apa yang disampaikan oleh pematerinya. Bapak Ibu mungkin karena tidur kan sulit jawabnya ya. Iya, terserah Ibu mau, Bapak mau jawab apa, Ibu mau jawab apa. Saya sih menyarankan jawabnya kok banyak banget. Ya sedikit aja, udah nanti aja kapan-kapan saya sampaikan gitu aja. Udah nggak paham, gitu. Ya, nggak masalah. Itu. Yang penting udah datang, duduk, diam di sini. Ngaji itu cuma 4D4. Datang, duduk, diam, dengerin. Udah paham urusan Allah, udah yang ngasih. Gitu. Kalau Bapak pegang kitab, ikutin guru ngebet kita, kebet aja Pak. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan guru tanya paham, jawab Pak. Insya Allah gitu aja. Jangan dijawab paham guru yang paham. Paham guru yang paham berarti. Artinya datang ini udah anugerah. Di komplek kita ini Pak, saya yakin orang itu pengen ngaji, tapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah, kekuatan untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Ini wajib Bapak Ibu bersyukuri bisa hadir di sini. Ini iradah Allah loh, kehendak Allah Bapak Ibu bisa datang ke sini. Kenapa? Karena Allah berkeinginan Bapak Ibu dijadikan orang baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Bapak Ibu dikehendaki jadi orang baik, diberikan pemahaman agama untuk bisa paham, kan datang dulu, datang ke majelis ilmu, yang penting datang dulu. Berarti Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki kemari. Ini anugerah yang luar biasa, wajib kita syukuri. Sementara mungkin saudara-saudara kita sedang di rumah, mungkin di dalam hatinya ada keinginan, tapi keinginan itu tidak terwujud, kakinya tidak segera melangkah ke tempat kebaikan seperti itu. Syukuri Pak, ya. Walaupun di sini ngantuk, dan saya sarankan tidur nggak masalah. Bahkan saya senang kalau tidur semua. Ya kalau Bapak Ibu tidur semua kan saya pelan-pelan tahu sampai. Nanti Bapak Ibu terganggu jadi bangun gitu, saya pulang dulu. Nggak apa-apa. Saya senang kok. Ya. Bahkan saya menyarankan kalau saya di tempat taklim yang